Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Dan kita kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada satu hari Tuhan telah menopang kehidupan kami secara khusus. Dan kami hidup dan ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Terima kasih pemeliharaanmu yang ajaib dan berkat-berkat-Mu yang terus-menerus Engkau curahkan bagi kami. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Agar kami layak dan oleh Roh-Mu kami mampu untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, saya memberikan judul pada hari ini adalah identitas baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Allah kita memberikan kita identitas baru. Yang memberikan identitas baru di dalam Yesus Kristus, sehingga kita mampu dan mau melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 3-5, di situ kita melihat bagaimana identitas baru, yaitu identitas yang bahagia, yaitu menyadari serta menangisi, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, dan juga menerima belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ini adalah bagian yang berikutnya dari 8 ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus ini. Nah, di dalam bagian ini saudara menggambarkan bagaimana pengikut Yesus yang sejati itu seharusnya hidup. Tuhan mau agar kita berbalik mencari kebenarannya serta menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Dengan kata lain saudara, bahwa orang Kristen yang dewasa iman itu adalah mereka yang sudah berhenti hidup berpusat pada dirinya sendiri. Ya, mereka yang sudah berhenti berpusat pada perasaannya, berpusat pada kepentingannya, berpusat pada rencananya ataupun agendanya. Ya, mereka hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus dan terus berusaha untuk apa? Untuk melayani orang lain dengan kasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hidup yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus di sini menjabarkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran di sini ialah kata yang sangat luas dan kaya akan makna. Kebenaran bisa diartikan sebagai hidup sesuai dengan apa yang benar, mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan melihat orang lain kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya di Alkitab kita kadang kata kebenaran juga diterjemahkan sebagai keadilan. Saudara, kebenaran di sini berarti mau melihat diri kita dan juga diri orang lain dan dunia dan kembali kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika seseorang mulai mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka ia mulai menyadari betapa salah, betapa kacau balau, serta betapa hidupnya ini telah menyeleweng. Bukan saja hidupnya, tetapi juga kehidupan orang lain dan seluruh dunia ini. Ya saudara, orang yang mengenal siapa Tuhan yang benar, ia mulai merasa lapar dan haus. Bukan lagi akan hal-hal yang fana, yang sementara dalam dunia ini. Tetapi kebenaran di hadapan Tuhan. Ia ingin sekali hidupnya dan hidup orang lain dan hidup dunia ini semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, sungguh menakjubkan. Yang menakjubkan ialah janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia ini.
yaitu mereka akan dipuaskan. Dipuaskan oleh apa? Dipuaskan tidak lain oleh Tuhan sendiri, sumber dan teladan kebenaran tertinggi yang paling luhur dan mulia. Orang Kristen sejati akan menemukan kepuasan terdalamnya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Saudara, bagi kebanyakan kita, kadangkala Tuhan harus menunjukkan kepada kita bahwa lapar dan haus akan hal-hal dunia dan berdosa tidak akan pernah memuaskan kita. Bagi sebagian kita, kadangkala Tuhan harus mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk belajar hanya lapar dan haus akan Dia saja. Haus akan kebenaran dan bukan yang lain. Dan ketika hati kita semakin lapar dan haus, serta hanya bisa dipuaskan oleh Yesus saja, disitulah Yesus berkata kepada kita, berbahagialah kamu. Saudara, hidup yang menunjuk orang lain kepada Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus dan mengalami anugerah Allah, maka respon yang paling alamiah adalah kemurahan hati. Kemurahan hati ialah kasih yang menjangkau mereka yang tidak berpengharapan. Bagi pengikut Yesus tidak ada ekspresi kemurahan hati yang lebih besar selain salib Kristus Yesus, di mana kasih Allah menjangkau kita yang tanpa pengharapan ini, ya, karena dosa, karena kita telah jatuh dalam dosa dan karena kita telah memberontak menentang Allah. Saudara, orang-orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang tidak murah hati adalah kontradiksi, bertentangan. Orang Kristen yang mendendam, tidak mau mengampuni, merasa super terhadap mereka yang menderita, kemungkinan besar adalah orang yang hanya berpura-pura sebagai pengikut Yesus Kristus. Kalau kita sudah menyadari betapa besar kemurahan hati Allah terhadap kita, maka kita tidak akan pilih-pilih atau hitung-hitungan dalam bersikap murah hati terhadap orang lain, khususnya mereka yang lemah dan tidak berdaya. Waktu kita lebih membesarkan kemurahan hati Tuhan terhadap kita daripada kelayakan orang lain di mata kita, maka dan kita mungkin menunjukkan kemurahan hati Yesus kepada mereka, disitulah Yesus berkata, berbahagialah kamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah diberitahukan kepada kita apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripada kita selain berlaku adil, selain mencintai kesetiaan, mencintai kemurahan hati, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Nah, saudara, kiranya sekali lagi 2 pertanyaan bagi kita sebagai pengikut Kristus pada hari ini. Yang pertama, seberapa lapar dan haus kita akan kebenaran. Dan kalau benar kita haus dan lapar akan kebenaran, ya tentu kita rindu dipuaskan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana respon atau bagaimana reaksi kita terhadap orang yang kita anggap sama sekali tidak pantas untuk dikasihi? Itu adalah kita sendiri yang menjawab. Ya, saudara, jawaban kita, saya dan saudara terhadap kedua pertanyaan di atas menunjukkan apakah kita ini benar-benar sudah memiliki identitas dan transformasi kehidupan atau identitas yang baru oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Atau apakah kita selama ini hanya pura-pura mengklaim diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menolong kita untuk senantiasa benar-benar haus, lapar dan haus akan kebenaran. Maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan firman-Mu untuk kami. Dan kiranya Tuhan tolong kami di dalam mengaplikasikan hidup kami, di dalam identitas yang baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, untuk benar-benar memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kami juga rindu orang lain juga merindukan akan Engkau ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk mengaplikasikan serta mempraktekkan firman. Biarlah setiap hari kami rindu akan Engkau.
kami sangat mengharapkan akan firman tiap-tiap hari untuk mendapat makanan rohani bagi jiwa kami. Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.